Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Guru Ajeng melalui pembelajaran video. Kali ini Bu Guru akan mengajar tentang matematika. Matematika kali ini kita akan membahas tentang kegiatan kita sehari-hari. Nah, kegiatan kita sehari-hari kayak bagaimana ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan campuran. Nah, operasi bilangan hitung campuran ini ada beberapa hal yang sedikit harus Bu Guru jelaskan kembali. Mungkin kalian di kelas 3 sudah pernah belajar ini dan mempraktekkan dengan Pak Guru Mintohari. Nah, di sini Bu Guru hanya mengulang kembali pembelajaran matematika yang mengenai operasi hitung campuran. Nah, anak-anak, dalam kegiatan sehari-hari kita itu selalu ada yang namanya peraturan. Ada peraturan tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Nah, pada matematika kali ini juga ada peraturan yang sama. Peraturan yang harus kita kerjakan, kita lakukan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, bagaimanakah itu peraturannya? Oke. Pada operasi hitung bilangan campuran ada beberapa syarat, yaitu mendahulukan yang ada tanda kurung. Nah, itu harus didahulukan. Syarat yang pertama, jika ada tanda kurung maka harus didahulukan. Yang kedua, ada bilangan akar atau pangkat. Itu yang kedua harus didahulukan. Itu urutannya nomor 2 ya. Ini nomor 1, yang ini nomor 2. Sekarang yang kali dan bagi, ini nomor 3. Nah, setelah kali dan bagi ada tambah dan kurang, ini nomor 4. Jadi kali ini peraturannya yang pertama Bu Guru ulang, ada tanda kurung. Kalau tanda kurung harus didahulukan. Nah, yang kedua yang didahulukan yang nomor 2 adalah akar dan pangkat. Dan yang ketiga adalah bilangan kali dan bagi. Yang keempat, bilangan tambah dan kurang. Oke, pada buku matematika kalian tentu sudah ada buku matematika buku paket yang kalian sudah punya. Oke, apa sih ini Bu maksudnya? Ayo kita lanjut ke sebelah sini. Nah, pada aturan yang tadi kita sudah sepakati bersama, dan itu peraturan memang baku ya nak ya. Kalau matematika itu peraturan gak bisa dibolak-balik lagi. Kalau namanya peraturan berarti harus dilakukan sesuai urutannya. Yang pertama yang kita dahulukan adalah tanda kurung. Tanda kurung di sini contohnya adalah soalnya 5 ditambah 8 dikurang 4. Tapi di sini ada tanda kurung, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 5 ditambah 8 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke. Nah, ini ada tanda kurung lagi. Tanda kurung di sini ya letaknya di depan. 12 ditambah 6 dikurang 8. Jadi 12 ditambah 6 dulu, kasih turun. Jadi penjumlahannya bersusun ya. Jangan dibikin terus-terus, nanti kamu susah. Jadi dibikin susun ke bawah saja. 12 ditambah 6 sama dengan 18 dikurangi 8. 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Ini harus didahulukan terlebih dahulu. Yang ada tanda kurung berarti harus dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, ada lagi nak. Tadi yang kedua adalah jika ada pangkat atau akar. Karena kalian belum belajar akar dan pangkat, maka lanjut ke tanda yang lain ya. Oke, tanda yang lain di sini ada tambah dan kurang. Di sini ada kali dan bagi. Oke. Kenapa Bu Guru ini kok di warnanya kuning, ini kok warnanya merah yang ini? Nah, ini nak, tanda kurang dan tanda tambah jika letaknya di sebelah kiri. Letaknya di sebelah kiri, tidak ada tanda kurung ya. Tidak ada tanda kurung dan di sini hanya ada tambah dan kurang dan tambah. Jadi yang harus dikerjakan adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Karena tambah dan kurang itu sama-sama kuat. Jadi yang didahulukan adalah tanda yang berada di sebelah kiri. Jadi yang dikerjakan dulu adalah 63 dikurang 35. Dikerjakan dulu, habis itu baru ditambah 52. Sama dengan ini ya. 46 ditambah 29 dikurangi 35. Jadi 46-nya ditambah dulu dengan 29. Habis itu baru dikurangi 35. Ingat ya, jika tidak ada kurung maka dikerjakan dahulu yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri. Oke. Di sini juga ada kali dan bagi. Yang sebelah sini ada kali dan bagi. Maka yang kali dan bagi ini juga sama-sama kuat. Mereka sama-sama hebat. Jadi yang didahulukan adalah, yang dikerjakan dahulu adalah yang sebelah kiri. Peraturan masih sama. Yang berada di sebelah kiri. 6 kali 4 sama dengan 24, baru 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, di sini juga ada. Di sini juga ada. Ini enggak ada tanda kurung. 12 dibagi 3 dikali 7. Tidak ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. 12 dibagi 3 baru dikali 7. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, alhamdulillah. Semoga Allah membuat pelajaran ini menjadi mudah untuk dipahami. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini ada bercampur. Contoh yang soal ini ya. 5 ditambah 2 dikali 3. Nah, di sini ada tambah dan ada kali. Maka mana yang lebih dahulu kita kerjakan, yaitu kali. Yang kali terlebih dahulu. Kenapa bisa begitu? Karena tambah dan kali itu lebih kuat kali, atau peraturan yang nomor 3 tadi ya. Kali itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kecuali nanti ada pengecualian jika ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, aturan yang pertama harus didahulukan. Nah, karena ini tidak ada tanda kurung, pada soal ini tidak ada tanda kurung, maka yang harus dikerjakan adalah kalinya terlebih dahulu. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Oke, kita lanjut ke soal di bawahnya, yaitu 8 dikali 3 ditambah 8. Karena di sini juga tidak ada tanda kurung, maka yang dikerjakan tetap yang kali. Kali harus didahulukan daripada tambah. Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24, baru 24 ditambah 8 sama dengan 32. Hal yang sama halnya dengan ini, 16 dikurang 24 dibagi 8.
baginya harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini juga harus dikerjakan terlebih dahulu. Pokoknya yang ada kali-kali begini harus dikerjakan terlebih dahulu, baru ditambah atau dikurang. Nah, biasanya ini anak-anak, kasus yang sering terjadi, kalian itu nggak kasih turun angkanya. Jadi kayak begini nih, kayak begini sudah contoh ya. 8 ini kamu nggak kasih turun, jadi langsung aja 8 ditambah 15 dibagi 3. Langsung 15 bagi 3, 5-nya di sini. Habis itu ditambah 8. Sebenarnya hasilnya sama, tapi jangan dibiasakan begitu ya. Takutnya nanti jika ada hal-hal yang tidak, maksudnya kadang-kadang kalian bingung sendiri nanti akhirnya. Jadi lebih baik dibikin sistem menurun seperti yang ini tadi. Memakai sistem menurun, 8 dikasih turun, baru dikerjakan yang ini tadi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 8 ditambah 5 sama dengan 13. Semuanya harus dikasih turun. Kasus yang nomor ini juga sama. Jadi 36-nya turun dulu, habis itu dikurangi hasil yang kalian udah cari tadi. Dicari dulu 8 kali 3 itu ditaruh turunkan ke bawah. Jadi setidaknya kalian tidak bingung nantinya begitu. Oke ya, lanjut. Nah, yang tadi Bu Guru sudah sampaikan, semuanya itu ada peraturan. Di dalam matematika pun juga ada peraturan. Peraturannya yang sama yang kayak tadi ya. Jadi jika hitung yang lebih tinggi kedudukannya, ya ini maksudnya yang kayak tadi ya. Jadi sesuai dengan urutannya tadi, yang pertama adalah kurung, yang kedua adalah dimulai dari yang pertama dikurung, yang kedua kali akar pangkat, yang ketiga itu kali dan bagi, dan peraturan yang keempat itu adalah dengan tambah dan kurang. Nah, jika tidak ada tanda kurung maka dikerjakan pada sebelah kiri ya, dimulai dari sebelah kiri. Jika tidak ada tanda kurung, jika sama-sama kuat di situ ada tambah, di dalam soal ada tambah ada kurang, berarti yang dikerjakan sebelah kiri terlebih dahulu. Terus jika di soal ada kali dan ada bagi, maka yang dikerjakan adalah kali karena letaknya sebelah kiri. Oke ya. Lanjut pada contoh. Di sini ada soal. Kalian tidak boleh mengerjakan seperti ini ya. Sebenarnya simple, ini kertasmu juga nggak cepat habis. Maksudnya kalian nggak boros kertas, tapi Bu Guru itu takutnya kalian salah konsep. Kadang-kadang kalian nanti bingung sendiri. Karena kemarin di kelas 4 Bu Guru sempat menemui kakak kelas kalian membuat operasi hitung bilangan campurannya ada yang kebolak-balik. Jadi lebih baik kalau dibikin begini. Contoh nomor 1, 6 ditambah 17 dikali 3. Berarti ini dikerjakan terlebih dahulu ya. 6 ditambah 51 sama dengan 57. Jadi dibuat sistem menurun seperti itu. Jangan dibikin lurus-lurus, takutnya nanti jika soalnya panjang kamunya bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, pada soal nomor 2 di situ ada 40 dibagi 8. 25 dikurang 40 dibagi 8 dikali 4. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Nah, yang dikerjakan adalah 40 dibagi 8 ya. Hasilnya baru nanti dikali 4. Nah, hasilnya di sini nih. Kalian bisa lihat hasilnya di sini. 40 dibagi 8 itu hasilnya 5. 5 baru dikali 4.
Kalau sudah berarti 25 dikurang 20 sama dengan 5. Kalian nanti bisa coba caranya dengan sistem menurun yang seperti yang Bu Guru kasih contoh ini. Bu Guru kasih contoh yang nomor 2 ya. Nah, beda halnya dengan nomor 3. Kalau nomor 3 ini ada tanda kurung, makanya harus dikerjakan terlebih dahulu. Meski di depan ada tanda kali, tapi karena di sini ada tanda kurung, makanya harus dikerjakan terlebih dahulu. Bu Guru kasih contoh nomor 2. Nomor 2 itu 25 dikurang 40 dibagi 8 dikali 4. Oke, anggaplah bagus ya tulisannya. Nggak muat, maaf Bu Guru ganti sudah. Tadi di mana ya? Ini. Oke. 25 dikurang 40 dibagi 8 dikali 4. Jadi yang harus dikerjakan 25-nya turun, dikurang 40 dibagi 8 itu berapa? 40 dibagi 8 itu 5. Baru dikali 4. Berarti 5 dikali 4 dikerjakan terlebih dahulu. 25 dikurang 20. 20 dari mana? 5 kali 4, 20. 25 dikurang 20 sama dengan 5. Gitu ya. Jadi sistemnya menurun supaya kamu nggak bingung dalam mengerjakan. Seperti yang Bu Guru sampaikan, yang pertama dikerjakan jika ada tanda kurung. Yang kedua, akar atau pangkat. Yang ketiga, kali atau bagi. Yang keempat, tambah dan kurang. Oke ya. Nah, yang tadi yang Bu Guru kasih contoh yang tadi, misalnya ada 25 ditambah 3 dikurang 10 misalnya. Berarti bagaimana? Ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Karena tidak ada tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri. Berarti 25 dikurang 3 itu sama dengan 22. 22 dikurang 10 sama dengan 12. Contohnya seperti itu ya. Ada lagi misalnya 2 ditambah 4 dikali 2 dikurang 1. Oke, berarti bagaimana? Ini yang dikerjakan terlebih dahulu. 2 ditambah 8 dikurang 1. Bagaimana ini Bu Guru? Berarti dikerjakan yang kiri yang terlebih dahulu. Berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9 gitu. Nah, kalian pasti sudah memahami peraturan yang tadi Bu Guru sudah sampaikan. Nah, ini angkanya semuanya sama. Ada 10 kali 3 ditambah 40 dibagi 5. Semuanya sama angkanya, tapi hasilnya enggak sama. Nah, di sini Bu Guru mau challenge. Mau challenge kalian. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya kalian. Jawaban dari soal ini. Di sini ada 10 dikali 3 ditambah 40 dibagi 5. Ada yang pakai tanda kurung. Kurungnya ada yang banyak begini, ada yang di sini. Nah, ada yang nggak pakai kurung sama sekali. Jadi nanti hasilnya pasti berbeda. Coba kalau begitu kita akan membuktikan. Silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan peraturan yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Silahkan ditulis di buku tulis soal dan caranya. Kalau sudah silahkan
bisa kirim ke WA Bu Guru. Oke, nah di sini juga ada soal cerita ini sayang. Soal cerita yang pertama, Pak Hasan seorang pedagang beras. Mula-mula dia memiliki beras 79 kilo. Lalu dia membeli lagi sebanyak, berarti membeli lagi, kalimat matematikanya adalah ditambah sebanyak 35. Pada hari itu laku terjual 50, berarti dikurangi karena dia laku, kayaknya dikurangi 58. Jadi berapa sisa beras? Nah, ini adalah kalimat matematikanya. Nah, nomor 1 Bu Guru kasih contoh kalian. Nah, silahkan nomor 1, 2, 3, 4 semuanya kalian mengerjakan menggunakan kalimat matematika yang seperti ini, dikerjakan sesuai dari soal cerita yang kalian baca dan pahami. Nah, jawabannya bisa dikirim ke Bu Guru paling lambat hari Minggu ya. Hari Minggu atau kalau enggak hari Senin hari Senin terlambat ya. Hari Senin paling lambat, tapi Bu Guru kasih waktu sampai hari Senin. Oke, insya Allah kalian memahami karena ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di kelas 3, maka ini mungkin hanya mengingat kembali syarat-syarat atau aturan-aturan main dalam mengerjakan operasi hitung bilangan campuran. Oke anak-anak, jadi semua totalnya ada berapa? Di sini ada 4, di sini ada 4, berarti soalnya ada 8. Besok kalian hari libur, silahkan dikerjakan setelah sarapan pagi, olahraga, lalu kalian bisa mengerjakan soal matematika dari Bu Guru. Oke, terima kasih telah mau mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru minta maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam membuat video. Semoga kalian mampu memahami video yang Bu Guru berikan untuk bahan ajar kalian supaya bisa memahami pelajaran matematika ini. Insya Allah Allah memudahkan kalian anak-anak untuk memahami soal-soal atau pelajaran yang Bu Guru sampaikan meskipun banyak keterbatasan ya. Oke, Bu Guru ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kalian bisa mengerjakan dan memahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan ya. Dah.